Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, perkenalin dulu sebelumnya, saya Anissa dari perwakilan Himpunan Mahasiswa Prodi Sarjana Terapan dan Profesi Bidan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang tingkat 2. Nah, jadi hari ini saya diamanahkan oleh teman-teman HMP untuk mewawancarai seseorang yang spesial. Kenapa? Karena beliau ini merupakan dosen sekaligus kaprodi saya. Beliau ialah Ibu Ika Yudianti SST MKep. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Nisa. Semoga sehat selalu ya Bu. Bagaimana Bu kegiatan selama work from home-nya Bu? Iya, sebenarnya kalau dosen-dosen sih untuk WFH itu nggak jauh beda dengan WFO ya. Malah kalau WFH itu nggak bisa jauh-jauh dari depan komputer malahan. Biasanya juga saya lihat Ibu di kantor suka sibuk sekali Bu, kegiatannya padat. Ibu mengajar, juga bolak-balik lahan kampus seperti itu Bu. Iya, sebenarnya sudah nggak ada di lahan, tapi tetap ada koordinasi dengan beberapa dinas terkait. Baik, seperti yang teman-teman ketahui nih, bahwa dalam upaya menjamin mutu pendidikan tinggi bidang kesehatan sesuai amanah UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pemerintah telah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di bidang kesehatan. Salah satu kebijakan utamanya adalah penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional. Nah, untuk di bidang kesehatan sendiri yang telah menjalankan uji kompetensi secara nasional hingga saat ini, diantaranya adalah kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, dan sarjana keperawatan. Sudah pasti Ibu Ika ini dan tim dosen kebidanan lainnya sudah sangat-sangat berpengalaman dalam mempersiapkan uji kompetensi untuk teman-teman yang melaksanakannya dari tahun ke tahun. Dan tidak terkecuali tahun ini Bu. Tetapi sayangnya karena adanya pandemi ini, persiapan uji kompetensi atau UKOM tahun ini sepertinya semua persiapan secara online Bu. Tidak terkecuali persiapan teman-teman yang akan mengikuti ujian UKOM di tahun ini. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk kita simak beberapa tips dan trik dalam persiapan menghadapi ujian kompetensi dari beliau. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kiat-kiat dari Ibu untuk menghadapi UKOM sendiri ya Bu? Mulai dari cara persiapannya, kesehariannya, dan mungkin ataukah Ibu ada rekomendasi bacaan Bu? Iya, baik. Jadi uji kompetensi ini kan merupakan salah satu hal yang sangat penting ya, dan ada di dalam definisi bidan di Indonesia maupun secara internasional ya, bahwa bidan yang sudah lulus itu tidak bisa langsung bekerja atau bahkan membuka praktek sendiri, tapi masih harus menjalani suatu kualifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang kalau di negara kita eventnya namanya Uji Kompetensi Bidan Indonesia atau UKBI, tapi lebih familiar dengan nama UKOM. Jadi UKOM ini adalah salah satu proses yang harus ditempuh untuk mendapatkan SIM-nya bekerja gitu ya istilahnya. Jadi mendapatkan STR atau surat tanda registrasi. Jadi kalau tidak mendapatkan surat tanda registrasi, maka lulusan bidan itu hampir akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuka praktek secara mandiri. Karena itu satu-satunya cara untuk mendapatkan STR adalah bagi lulusan baru adalah dengan lulus UKOM, sehingga
dengan latar belakang tersebut, UKOM biasanya menjadi salah satu momok ya bagi mahasiswa selain ujian akhir atau ujian skripsi. Namun sebenarnya tidak perlu ditakuti ya, apapun itu memang kuncinya melalui persiapan ya. Jadi persiapan itu adalah yang terbaik, baik persiapan dari segi mahasiswa maupun persiapan yang dilakukan oleh kampus atau program studinya. Kalau kami di Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi Kebidanan Malang, Poltekkes Kemenkes Malang, ada beberapa hal yang dilakukan baik dari sisi manajemen maupun mahasiswa ya. Jadi misalnya kalau dari sisi manajemen, kami secara bergiliran mengirimkan dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan penyusunan soal UKOM atau namanya itu pelatihan item development. Jadi dari pelatihan tersebut akhirnya diharapkan dosen-dosen itu bisa menyusun soal yang sama atau memenuhi kaidah soal-soal UKOM, yang nantinya bisa soal-soal itu digunakan dalam kegiatan problem based learning, bisa juga dikeluarkan untuk soal-soal UTS dan UAS, soal-soal pengayaan internal ya, dan juga menjadi bank soal yang kita dokumentasikan dan dipegang oleh salah satu item bank administrator atau IBA yang ada di Prodi. Jadi dengan demikian maka mahasiswa kami diharapkan sejak tingkat 1 sudah terbiasa untuk mengerjakan soal yang sama kaidahnya dengan soal-soal UKOM, sehingga dia tidak kaget lagi ketika nanti berhadapan dengan uji kompetensi yang sesungguhnya. Kemudian kalau untuk mahasiswa ya, kami melakukan beberapa hal, yaitu pengayaan materi. Itu sudah pasti ya, pengayaan materi terutama ketika di bulan-bulan mendekati jadwal UKOM itu kami jadwalkan dosen-dosen yang memberikan pengayaan berdasarkan hasil telaah tryout internal sebelumnya. Itu mahasiswa masih perlu penguatan di materi apa, nah itu nanti akan kami kuatkan di dalam pengayaan. Kemudian juga mahasiswa didorong untuk mengikuti tryout internal yang diselenggarakan oleh kampus sendiri maupun tryout eksternal nasional ya, yang diselenggarakan oleh organisasi pendidikan ya, Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia atau AIPKIN. Jadi kalau tryout mahasiswa mengikuti tryout eksternal itu dia akan mengalami situasi yang sebenarnya ya, hampir ya 99% kalau saya bilang sama dengan situasi sebenarnya pada saat UKOM ya. 3 jam penuh atau 180 menit tidak tidak berhenti bekerja mengerjakan soal ya, kemudian merasakan atmosfer stresornya. Nah, itu adalah keuntungan untuk mengikuti kegiatan tryout eksternal ya, sehingga dia sudah punya bayangan seperti apa UKOM itu ya. Kalau tryout internal pasti ada beberapa hal yang tidak bisa kami lakukan seperti halnya tryout nasional itu ya. Kemudian selain pengayaan dan tryout ya, jadi ya belajar itu pasti ya. Kalau belajar itu saran saya belajarlah terutama dari buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Dalam hari ini karena kita pendidikan vokasi kesehatan, maka rujukan kita yang utama pasti dari Kementerian Kesehatan ya, kemudian dari IBI. Jadi dahulukan atau prioritaskan belajar dari buku-buku yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Karena penulis soal UKOM itu salah satu aturan yang harus ditaati adalah memaksimalkan materi yang ada di dalam buku-buku yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Karena kan pasti standar ya.
Kalau diterbitkan oleh pemerintah itu pasti standar dipakai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Sehingga insya Allah akan sama jawaban peserta UKOM dari Sabang sampai Merauke itu harus standarnya harus sama gitu ya. Tidak boleh berbeda karena baca buku yang berbeda gitu. Kemudian untuk H-1 ya, yang biasa H-1 UKOM ya, yang biasa belajar wayangan gitu atau melekan ya, nggak tidur semalaman karena belajar dengan sistem kebut semalam atau SKS-an itu ya, itu sebaiknya dihindari ya, dihindari karena kalau belajar H-1 Anda tidak tidur, maka besoknya ketika pas ujian ya, endurance-nya atau ketahanan Anda dalam mengerjakan soal ujian selama 3 jam penuh itu akan berkurang karena waktu istirahat yang semalam tidak terpenuhi. Nah, itu malah akan mengacaukan pikiran pada saat mengerjakan soalnya. Jadi belajarnya itu sudah jauh-jauh hari secara periodik gitu ya, tidak SKS-an. Malamnya belajar seperlunya saja, kemudian istirahat dan berdoa gitu. Kemudian juga kalau begadang semalaman biasanya paginya itu ketiduran ya. Kalau ketiduran kemudian terburu-buru, akhirnya ada saja biasanya yang tertinggal, terutama kartu identitas seperti KTP, SIM ya, atau nomor peserta tidak terbawa gitu akhirnya karena terburu-buru. Atau bahkan mungkin mungkin maaf, ada yang karena terburu-buru kemudian ngebut di jalan dan terjadi kecelakaan sehingga tidak jadi ikut ujian. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang tidak terfikirkan oleh peserta ya. Jadi H-1 keadaan diri kita fisik maupun emosi harus tenang sehingga keesokan harinya bisa menjalankan UKOM itu dengan baik dan hasilnya juga baik gitu. Ya, saya kira itu. Oke, baik Bu. Untuk yang pertanyaan kedua, untuk tips belajarnya sendiri bagaimana Bu? Mungkin juga Ibu ada rekomendasi latihan soal Bu untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Baik, jadi mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya. Untuk soal-soal saya kira sekarang sudah tersedia banyak sekali ya, baik itu dalam bentuk buku, latihan soal UKOM. Saya lihat di toko-toko buku itu sudah mulai banyak yang untuk kebidanan, karena terutama yang D4 itu atau sarjana terapan sudah ada UKOM mulai tahun 2016 ya. Jadi itu bisa digunakan. Kemudian aplikasi juga sudah banyak sekali, ditambah lagi dengan soal-soal pengayaan ya dari dosen, itu bisa digunakan untuk latihan ya. Jadi untuk ya mungkin sedikit bisa saya sampaikan untuk melihat soal UKOM itu harus dilihat dulu, terutama kalau materinya tentang patologi atau kegawat daruratan harus dilihat betul-betul, dibaca baik soalnya itu. Biasanya ada keterangan bidan atau pasiennya datang kemana, apakah itu ke PMB atau ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ponek. Nah, itu akan berbeda tindakannya gitu ya, karena kewenangan bidan pada keadaan kegawat daruratan juga berbeda di setiap level fasilitas kesehatan ya. Jadi itu salah satu tips juga ya. Saya kira itu. Baik Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi tips dan trik mengenai persiapan UKOM Bu. Sangat bermanfaat sekali Bu. Dan pastinya teman-teman juga sudah memiliki gambaran mengenai UKOM tersebut dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Ika pastinya. Nah teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di awal oleh Ibu Ika selaku dosen dalam menghadapi UKOM, gimana kalau supaya lebih lengkap kita juga bertanya sama mahasiswanya langsung, yang mana beliau yang pasti sudah pernah mengikuti UKOM. Nah, sudah bersama saya Kak Farah. Assalamualaikum Kak, bagaimana keadaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Di Anissa. Alhamdulillah sehat. Ada kegiatan apa nih Kak selama stay at home? Kalau kakak stay at home-nya kuliah online, ngerjain tugas online. Karena lagi kuliah profesi semester 2 di Polkesmas sekarang.
Baik kak, untuk kali ini saya ingin mendengar nih dari kakak sendiri selaku alumni yang pastinya sudah pernah mengikuti UKOM di tahun kemarin ya kak. Boleh nggak sih kak bagi tips dan triknya nih dari kakak pribadi dalam mempersiapkan ujian kompetensi ini sendiri kak? Mungkin teman-teman bisa juga menerapkannya. Untuk tips and trick menghadapi UKOM ini berdasarkan pengalaman kakak. Yang pasti yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian minta doa restu orang tua juga sangat penting. Kemudian mengikuti pengayaan materi dari dosen, karena ini banyak disampaikan review materi sekaligus pembahasan soalnya. Jadi kayak mengenal model soal, menganalisis pilihan jawabannya, keywordsnya itu dijelasin semua oleh ibu-ibu dosen. Kemudian juga nanti banyak latihan soal offline maupun online. Nah itu ikut aja, nggak apa-apa untuk mengasah kompetensi dalam jawab soal analisis, karena soal UKOM ini adalah analisis kasus. Jadi dalam 180 soal ada 180 menit ya, berarti satu soal semenit. Itu isinya soal analisis kasus. Tryout yang disediakan lembaga tertentu itu juga baik untuk diikuti ya, karena dia juga ada timer, jadi kita bisa memeriksa atau kita bisa lihat kemampuan kita apakah sudah memenuhi standarnya minimal atau belum, seperti itu. Kemudian yang penting juga adalah menjaga kesehatan fisik dan psikis menjelang maupun selama UKOM ya, karena kita butuh konsentrasi, butuh kondisi badan yang fit. Jadi sarapan, banyak minum air putih. Nanti dibolehin juga bawa snack dan minuman untuk di ruang kelas, tapi ini harus sesuai dengan peraturan dari panitia dan sesuai dengan prosedur tentunya. Kemudian kita harus juga ikuti pengarahan sebelum UKOM bersama panitia, karena nanti kita ada stempel kartu peserta, kita tanda tangan, juga kita bisa dapat gambaran umumnya bagaimana UKOM di keesokan hari. Kemudian mulai dari awal masuk sampai pulang itu nanti dijelasin semuanya oleh panitia, jadi kita ada gambaran dan lebih percaya diri, seperti itu. Kemudian kalau kakak sendiri itu alhamdulillah dulu itu PBT ya, paper based test. Waktu itu temen kakak juga ada yang kebagian CBT. Nah menurut kakak dari PBT maupun CBT ada positif negatifnya ya tetap. Tapi kalau di masa pandemi ini mungkin CBT seluruhnya atau gimana nanti nunggu pengumuman aja. Yang penting kita siapin dari segi kita, yaitu kondisi fisik dan juga belajar untuk soal-soalnya sih. Nah pengalaman kakak juga itu prosedur semuanya itu cukup ketat ya di Anissa, karena ini kan nasional, jadi aturannya baku seluruh Indonesia, dan untuk seluruh peserta tidak diperkenankan kayak memakai perhiasan, jam tangan, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu diperiksa oleh pengawas yang bertugas, dipastikan benar-benar saat kita memasuki ruangan. Jadi memang benar-benar ketat, dan kita juga pastinya harus nyiapin identitas, alat tulis, semua atribut yang diperlukan itu H-1 aja. Jadi sewaktu hari H itu kita nggak keburu-buru nyari pensil atau yang lain. Kalau PBT ya, kalau CBT ya menyesuaikan apa aja yang diperlukan, kita persiapkan benar-benar gitu. Nah setelah ujiannya selesai, nanti biasanya istirahat dulu sambil menunggu keluar ruangannya itu bersamaan. Kemudian ya udah selesai, tinggal berdoa lagi ya, berdoa terus. Kemudian untuk pengumumannya biasanya sih seminggu setelah UKOM. Kalau kakak dulu itu bisa di website atau biasanya di PDF, biasanya di share untuk pengumumannya gitu. Mungkin itu aja dari Anissa untuk tips and triknya, semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan adik-adik dalam mengerjakan UKOM, semuanya lulus 100%. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah mendapat tips dan trik dari ahlinya loh.
Pasti sudah sangat jelas ya bayangan teman-teman terhadap hukum nanti akan seperti apa. Saya yakin apa yang sudah dijelaskan akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apalagi jika teman-teman juga menerapkannya. Sekian dari saya, tetap semangat ya teman-teman semuanya. Semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga juga kita selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Dwi Widiana, SSTMK. Saya salah satu dosen dari jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa tips dan trik untuk uji kompetensi. Jadi kita akan bahas beberapa soal uji kompetensi dan mudah-mudahan ini nanti bisa membantu Anda semuanya dalam mempersiapkan uji kompetensi dari sarjana terapan kebidanan. Oke, baik. Yang pertama, soal yang pertama di sini adalah seorang bayi laki-laki umurnya 2 hari lahir secara spontan di praktek kebidanan mandiri, lahir sebelum waktunya, tidak langsung menangis. Hasil anamnesis ini riwayat persalinannya dengan KPD selama 24 jam. Dan hasil pemeriksaan fisik didapatkan nadinya 140 kali per menit, kemudian suhunya 36,6 derajat Celcius, sedangkan pernafasannya 46 kali per menit, akral sianosis, bayinya merintih dan berat badannya 2000 gram. Kemudian adapun pertanyaannya yaitu kira-kira komplikasi apakah yang harus diwaspadai pada bayi sehingga memerlukan tindakan rujukan berdasarkan kondisi tersebut. Jadi di sini pertanyaannya adalah komplikasi. Mungkin kita akan cermati dulu kira-kira dari kasusnya seperti apa. Kemudian dari pertanyaan ini apa sih yang dimau dari kasus ini seperti itu. Nah, kemudian jawaban yang tersedia, nah ada sepsis, hipotermi, kemudian yang C ada hipertermi, yang D ada hipovolemi, yang E ada hipoglikemi. Nah, di sini kita harus cermati lagi karena dari semua jawaban ini adalah semua hampir betul. Tapi kita harus cermati di antara jawaban-jawaban yang benar ini, yang hampir benar ini, kira-kira mana yang paling betul dan jawaban mana yang diminta dari soal tersebut. Jadi kita juga harus memperhatikan seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya. Jadi jawabannya adalah sepsis. Jadi tadi untuk jawabannya dari sepsis, kemudian hipotermi ini kan mirip-mirip ya, tanda dan gejalanya mirip-mirip, sehingga kita harus perhatikan, kita harus benar-benar paham untuk sepsis itu seperti apa, hipotermi seperti apa, kemudian hipertermi. Nah, ini juga kita harus cermati antara hipo sama hiper. Jangan-jangan kalau kita nggak konsentrasi bisa salah memilih antara hipo sama hiper ini. Memang berbedanya jauh ya, tapi kadang-kadang kalau kita nggak konsen mungkin akan salah poin juga seperti itu. Kemudian ada hipovoleminya. Ada hipoglikemia. Ini akan hampir mirip-mirip sehingga kita harus benar-benar cermati jawaban mana yang kira-kira tepat untuk pertanyaan tersebut. Kemudian soal nomor 2. Ini mengenai masih bayi juga ya. Seorang perempuan umur 26 tahun melahirkan di puskesmas, kemudian bayinya lahir spontan, menangis kuat, warna kulit merah, gerakannya aktif. Kemudian tubuh bayi telah dikeringkan dan dibungkus dengan kain bersih dan kering. Jadi di sini soalnya itu ibu yang baru melahirkan dan dia normal, bayinya langsung menangis. Nah, kemudian ini bidan sudah melakukan kalau kita cermati ya, setelah mengeringkan dan juga
setelah membungkus bayi tersebut dengan kain bersih dan kering. Pertanyaannya, tindakan apakah selanjutnya yang harus segera dilakukan? Jadi kita cermati setelah tadi bidan melakukan mengeringkan, kemudian membungkus. Nah, kira-kira tindakan apa yang paling tepat? Sekali lagi kita harus pilih. Ini jawabannya yang tersedia itu massase uterus, suntik metergin 0,2 mg secara IM, kemudian suntik oksitosin 10 unit secara IM, palpasi dan suntik oksitosin 10 unit secara IM, memotong dan mengikat tali pusat dilanjutkan dengan IMD. Kalau kita cermati beberapa jawaban dari jawaban sedia itu hampir semuanya juga benar juga. Tapi kita harus sekali lagi kita harus tahu bahwa kira-kira di antara jawaban ini mana jawaban yang paling tepat. Oke, jawabannya yaitu D, palpasi dan suntik oksitosin 10 unit secara IM. Nih. Jadi di sini setelah dicek apakah ada bayi kedua atau tidak, kemudian kita berikan oksitosin, baru kita lanjutkan dengan palpasi uterus. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, yaitu seorang perempuan hamil 39 minggu datang ke puskesmas dan mengatakan bahwa dia akan melahirkan. Oke. Kemudian hasil pemeriksaannya, DCC ini 130 kali per menit, kemudian kontraksinya 4 kali dalam 10 menit, lama kontraksinya adalah 40 detik. Kemudian pertanyaannya, hormon apakah yang menyebabkan kontraksi uterus pada pasien tersebut? Jawaban yang tersedia yaitu estrogen dan progesteron, kemudian ada prostaglandin dan oksitosin, ada progesteron dan prostaglandin, kemudian yang D, oksitosin dan estrogen, yang E, estrogen dan prostaglandin. Oke, dari masing-masing option A, B, C, D, E, ini juga semuanya merupakan hormon-hormon yang membantu atau menyebabkan uterus berkontraksi. Tapi kira-kira jawaban manakah yang paling tepat yang memang diinginkan dari soal di awal tadi? Oke, kita lihat mungkin. Nah, di sini perempuan hamil 39 minggu. Oke, berarti kan dia proses dimulai dengan kontraksi. Kalau kita lihat kontraksinya adalah 4 kali 40 detik dalam 10 menit. Nah, berarti di sini kan kontraksinya kan sudah mulai adekuat. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan atau yang menyebabkan timbulnya kontraksi? Oke. Jadi kalau kita lihat jawabannya di sini adalah A, estrogen dan progesteron. Nah, kenapa? Oke, karena kalau kita lihat kembali dari proses terjadinya awal mulanya persalinan, ini adalah penyebabnya adalah penurunan dari estrogen dan progesteron, kemudian setelah itu akan dengan turunnya estrogen dan progesteron, itu oksitosin akan meningkat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu seorang perempuan para satu, jadi sudah melahirkan 1 kali, tidak pernah abortus, postpartum per vaginam 30 menit yang lalu di praktek bidan mandiri, kemudian hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, jadi setelah lahir kemudian diperiksa, di situ tidak ada janin kedua. TFU-nya setinggi pusat, tanda-tanda vital dengan tekanan darah 90 per 60 mmHg, kemudian nadinya 80 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, pernafasannya 20 kali per menit, ini tampak mengeluarkan darah ya dari vagina. Kemudian sudah diberikan oksitosin. Yang kedua, berarti yang kedua ini kan setelah 15 menit diberikan oksitosin, kemudian diberikan oksitosin lagi. Kemudian di sini plasentanya belum lahir. Adapun pertanyaannya yaitu diagnosa apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, jawabannya tersedia. Di sini adalah ada placenta previa marginalis,
placenta previa lateralis, insersio placenta, kemudian ada retensio placenta, ada solution placenta. Kemudian jawaban yang paling tepat adalah retensio placenta. Kenapa? Ya, sekali lagi tadi kan sudah kalau kita cermati dari soal di sini sudah melahirkan ya. Habis itu placenta belum lahir, kemudian sudah diberikan oksitosin yang pertama sebanyak 15 menit, kemudian 15 menit diberikan oksitosin yang pertama, kemudian dilanjutkan oksitosin yang kedua. Ini tetap tidak lahir. Berarti kemungkinan dia adalah retensio placenta. Kalau placenta previa ini kondisi di mana bayinya belum lahir ya. Sehingga, tapi ini kan bayinya sudah lahir seperti itu. Kalau placenta previa ini dikarenakan karena pelekatan atau penempelannya bukan pada tempat yang seharusnya, jadi bukan pada fundus uteri, biasanya terletak pada segmen bawah rahim. Kemudian kalau solusio biasanya bayinya belum lahir tapi plasentanya sudah terlepas dulu seperti itu. Kemudian soal yang kelima yaitu seorang bayi baru lahir 6 jam yang lalu. Ini hasil analisis ke ibunya, dia lahirnya terem di praktek mandiri bidan, kemudian bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerakan aktif, berat badan lahir 3.200 gram, kemudian panjang badan 50 cm, nadinya 130 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, dan suhunya 37 derajat Celcius. Adapun pertanyaannya itu tindakan apakah yang paling tepat dilakukan bidan terhadap kasus tersebut? Ya. Di sini tersedia pertanyaan, jawabannya memandikan, mengeringkan, menghisap, memotong tali pusat, inisiasi, menyusui. Oke, kalau kita cermati dari soal, nah di sini bayi lahir 6 jam yang lalu, dia kondisinya normal ya, dia tangisannya kuat, kemudian warnanya kemerahan, geraknya aktif. Kalau dilihat dari tanda-tanda vitalnya juga semuanya kondisinya dalam kondisi normal, dan bayi sudah 6 jam. Berarti kalau 6 jam berarti dia sudah bisa dimandikan. Jawabannya itu sudah memandikan. Nah, kalau mengeringkan tadi di awal segera setelah lahir, kemudian menghisap lendir juga iya, kemudian memotong juga seperti itu, dan baru dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ya, ini kita juga harus cermati dari usia. Ini juga ini kalau misalnya dari jawaban tadi kan hampir semuanya benar ya, tapi kalau dari usianya, usia 6 jam berarti bayi sudah bisa mandikan seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk tip dan trik untuk menjawab beberapa soal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.